Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Seputar pembahasan kita kali ini tuh tentang dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan peluang kerja tenaga kesehatan. Nah, Sobat Sehat, kali ini kita bersama Ibu Arita Borusembiring, SST MK, selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Bu, sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan, boleh tolong nggak Bu jelaskan program studi yang ada di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan ini Bu? Baik, terima kasih. Untuk Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan, kita punya 5 program studi, di mana 3 program studi D3 Kebidanan itu berada, satu prodi berada di Jalan Pane, Kota Pematang Siantar, satu prodi berada di Jalan Sisingamangaraja, Tarutung, Tapanuli Utara, dan satu prodi D3 Kebidanan berada di Poltekkes Kemenkes Medan. Serta ada lagi 2 prodi yang berada yang bersamaan dengan lokasi direktorat, yaitu satu prodi Sarjana Terapan dan satu prodi Profesi Bidan. Oke, nih Bu, apa aja sih Bu jenis pendidikan bidan yang ada saat ini Bu? Baik, jenis pendidikan kebidanan saat ini ada pendidikan vokasi dan ada pendidikan akademik. Di mana yang dimaksud dengan pendidikan vokasi itu adalah bidan-bidan yang lulusan dari D3 Kebidanan dan D4 Kebidanan. Dan yang pendidikan akademik itu adalah yang lulusan S1 Kebidanan dan S2 Kebidanan. Terus Bu, apa aja jenis pendidikan bidan yang ada saat ini Bu? Baik, kalau untuk jenis pendidikan kebidanan itu ada 2. Itu ada jenis pendidikan vokasi dan ada jenis pendidikan akademik. Yang jenis pendidikan vokasi itu adalah yang lulusan D3 Kebidanan dan D4 Kebidanan atau Sarjana Terapan. Kalau yang pendidikan akademik itu adalah yang dari S1 Kebidanan dan S2 Kebidanan. Oke Bu. Nah Bu, apa perbedaan dari Sarjana Kebidanan dan STR Kebidanan nih Bu? Ya, ini memang pertanyaan yang bagus sekali karena memang banyak adik-adik juga yang bingung di luar sana. Benar-benar, Bu. Sama-sama lulus bidan kok ada satu STR Kep, ada satu Sarjana Kebidanan gitu. STR Kep itu adalah Sarjana Terapan Kebidanan yang dia pendidikannya adanya di Poltekkes Kemenkes Medan, itu adalah Sarjana Terapan atau D4 Kebidanan. Kalau yang Sarjana Kebidanan itu adalah S1 Kebidanan. Nah, nanti setelah lulus dia gelarnya Sarjana Kebidanan. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau yang Sarjana Terapan Kebidanan yang dari D4 atau Sarjana Terapan Kebidanan itu adalah di program pendidikannya itu dia saat belajar itu lebih banyak praktek. 60% praktek, 40% teori. Nah, jadi memang yang Sarjana Terapan ini diupayakan, memang direncanakan akan dihasilkan menjadi bidan-bidan yang mampu berpraktek secara langsung, mahir berpraktek gitu. Ya, tentu kalau yang Sarjana Kebidanan juga nanti akan diharapkan seperti itu, tapi untuk proses pembelajarannya dia 60% teori, 40% praktek gitu. Jadi dia disiapkan untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu kebidanan dan pengetahuan-pengetahuan tentang kebidanan secara gitu. teori ya, secara teoritis dianya. Jadi itu perbedaan yang sangat jelas antara STR Kep. STR Kep itu untuk praktisi, tapi kalau yang Sarjana Kebidanan itu untuk ilmu-ilmu teori-teori tentang kebidanan. Ya, benar-benar Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana prospek karir lulusan dari jurusan kebidanan ini Bu? Ya, prospek untuk lulusan kebidanan itu sangat baik, sangat cerah. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang untuk seorang bidan itu kalau kita ibaratkan seperti ubi kayu, dimanapun akan tumbuh gitu. Dan dia itu berada di tengah-tengah masyarakat, berada di garda paling depan, karena memang bidan ini mampu ditempatkan di pelosok mana saja pun, karena dia memang tugas wewenang itu adalah menangani kesehatan ibu dan anak, khususnya mulai dari sebelum hamil, pranikah, kemudian sampai bayi balita. Jadi dia sangat luas, dan juga dia bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan di pemerintahan, juga non pemerintahan. Dan yang satu lagi yang paling penting, bidan ini punya kelebihan bisa membuka praktek mandiri bidan. Kita usaha sih ya, tapi tentu yang dia bisa membuka praktek mandiri bidan itu adalah lulusan yang profesi. Kalau yang lulusan D3 Kebidanan tadi
tadi dia kan sebagai pelaksana. Tapi kalau dia mau membuka praktek mandiri bidan, boleh. Dia harus masuk sarjana terapan dulu atau alih jenjang RPL, RPL 1 tahun, kemudian nanti dia ambil profesi 1 tahun lagi. Nah, jadi dia sudah profesi dan nanti dia bisa membuka praktek secara mandiri. Kalau bisa praktek secara mandiri kan di mana saja dia bisa. Yang penting sudah punya STR dan surat izin praktek gitu. Jadi tidak perlu dia mencari di mana ada lowongan pekerjaan, buka lowongan pekerjaan sendiri. Buka sendiri ya, Bu. Gitu. Iya. Wah, luar biasa nih ya, Bu, ilmu pengetahuan yang udah kita dapat dari Ibu Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Mulai dari penjelasan tentang program studi, tentang pendidikan bidan, sampai peluang karir yang sangat luas di dunia kesehatan tadi ya, Bu. Ya. Selain di dalam negeri, bidan juga dibutuhkan di luar negeri nggak ya, Bu? Sangat dibutuhkan di luar negeri. Memang bidan-bidan kita ini untuk lulusan kita sendiri itu sudah ada yang di Jepang. Oh, udah ada, Bu. Ada beberapa mahasiswa kita sudah ada di Jepang dan mereka punya forum komunikasi tersendiri. Jadi nanti adik-adik yang di jurusan kebidanan tidak usah nunggu lulus dulu. Sekarang juga sudah bisa bertukar cerita dengan kakak-kakaknya. Itu ada yang di Jepang, di Arab juga sudah di ada. Arab juga ada ya, Bu, ya? Di yang kemarin itu ada di Jepang, di Arab, kemudian di Thailand, ya Thailand. ada. Jadi mereka itu punya forum, nanti bisa berdiskusi benar, kira-kira bagaimana. Forum alumni ya, Bu, ya? Alumni bekerja di luar negeri. Iya, sebelum alumni juga bisa berbincang dengan kakak-kakaknya kira-kira bagaimana nanti kalau bekerja di luar negeri, bagaimana kalau di Jepang gitu. Iya, Kakak-kakaknya itu sangat fair dan bisa mengajari adik-adiknya untuk bagaimana supaya jangan takut bekerja ke luar negeri gitu. Kita pun sangat dibutuhkan dan diminta memang karena memang tenaga bidan kita ini kan diajarkan untuk lemah lembut, sopan santun, dan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ya. Jadi memang orang luar sana lebih senang dengan tenaga kesehatan kita. Benar-benar, Bu. Boleh nih, Bu, himbauan aja untuk sobat sehat dan masyarakat luar di sana, Bu, di luar sana untuk bergabung dengan jurusan kebidanan kita nih, Bu. Iya. Halo adik-adik semua, Gen Z dan keluarga serta orang tua semua, mari bergabung di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan karena kami berjanji akan menghasilkan bidan-bidan yang memang siap untuk bekerja di lapangan. Iya. Ayo, kami tunggu kedatangannya. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk semua ilmu pengetahuan dan juga insight baru nih buat kami ya, Bu. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan juga semangat buat sobat sehat di luar sana untuk bergabung dengan kita ya, Bu, di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Dan untuk sobat sehat di luar sana, jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya di Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.